Kita sore ini akan belajar bersama-sama. Tema firman Tuhan sore ini adalah merdeka untuk memerintah. Tema hari ini berkaitan dengan tema tahun 2025, yaitu The Year of Dominion. Tuhan merindukan agar jemaat di tempat ini memerintah bersama Tuhan Yesus di muka bumi. Katakan amin. Katakan sama-sama, Tuhan mau saya memerintah bersama Dia. Boleh lebih kencang lagi, Tuhan mau saya memerintah bersama Dia di bumi ini. 2, 3. Tuhan mau saya memerintah bersama Dia di bumi ini. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memerintah. Saya bersyukur kepada Tuhan, diizinkan Tuhan bisa ada di usia saya hari ini. Karena papa saya itu nggak sampai usia 50 tahun. Umur 38 tahun beliau dipanggil Tuhan. Tetapi kalau saya bisa ada di usia ini, ternyata saya punya kesan yang menarik bahwa hidup ini harus direncanakan dengan baik. Sama-sama bilang, hidup ini harus direncanakan dengan baik. 2, 3. Hidup ini, amin. Hidup ini gak bisa main-main. Setuju? Amin. Katakan sama-sama, hidup gak boleh main-main. Kalau ada kesempatan tidak boleh main-main. Ini kadang-kadang kita waktu masih muda ya, contoh di sekolah nih, ada PR, dikumpulkan minggu depan. Ya, ini hari Senin misalnya, dikumpulkan kapan? Minggu depan. Nah, apa yang sering kali kita lakukan? Pulang langsung kerja atau pulang dilupakan? Kita pulang dilupakan karena berpikir masih lama, betul? Dengar baik-baik, waktu saudara itu berharga. Amin. Waktumu itu berharga. Kalau engkau suka menunda, kalau engkau suka meremehkan sesuatu, maka sampai dalam hal berharga sekalipun, engkau akan jadi orang yang suka ngeremehin. Termasuk hari ini. Ya. Dengar firman Tuhan. Wah, yang muda-muda ngomong apa ini Pak Pendeta? Udah sibuk sendiri saja dengan handphone. Pilihan di tanganmu. Amin. Kalau saudara suka ngeremehin apapun, sampai hal berharga firman Tuhan pun Anda pasti akan ngeremehin. Betul? Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ada seorang raja yang sangat rendah hati sebenarnya. Dia adalah raja pertama Israel, namanya adalah Saul. Siapa namanya? Saul. Saul ini seorang pemuda tampan dan rendah hati. Waktu bangsa Israel minta seorang raja, mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kasih seorang raja. Siapa dari antara orang Israel yang dipilih menjadi raja? Saul. Kenapa Tuhan memilih Saul? Saul rendah hati. Bilang sama-sama, Saul rendah hati. Colek kanan kirinya, kalau kamu rendah hati, kamu dipilih Tuhan. Apa kuncinya? Rendah hati. Tapi perjalanan hidupnya Saul justru membuat blunder. Saul yang rendah hati itu tiba-tiba berubah. Tuhan berkata gini, Saul, sebenarnya rencananya aku akan jadikan kamu itu raja untuk selama-lamanya. Mungkin Anda akan heran, gimana raja untuk selama-lamanya? Artinya gini, kalau saya raja, saya mati, maka raja akan diteruskan oleh siapa? Anak saya. Karena anak saya itu membawa nama saya. Terus. Tapi sayang, Saul akhirnya memutuskan untuk dia nggak taat sama Tuhan. Nanti baca sendiri. Dan ketika dia melanggar perintahnya Tuhan, Tuhan begitu marah dan Tuhan berkata demikian, aku menyesal sudah memilih dan menjadikan Saul ini seorang raja. Dan Tuhan marah banget.
Tuhan marah banget dan Tuhan akhirnya, aku sudah memilih orang lain untuk menggantikan dia sebagai raja. Saya berpikir pada waktu itu ketika Tuhan memindahkan dari proses dari Raja Saul digantikan menjadi Raja Daud, itu kayak pemilihan ketua kelas, tahu saudara ya. Oh, ganti tahun ini, ganti dari Jeffrey diganti kepada Friendly misalnya. Ini pemilihan ketua kelas, tidak, nilainya tidak terlalu bagaimana. Tetapi saudaraku, pemilihan sebagai seorang raja ini adalah pemilihan yang menyangkut nama besar, yang menyangkut keluarga besar, dan itu seumur hidup. Ketika Tuhan ganti, Tuhan marah dan ganti, Saul ditolak, maka seluruh keturunannya Saul, perhatikan, seluruh keturunan Saul itu ditolak jadi raja. Anda mengerti? Ya, kalau jadi orang tua Anda akan ngerti. Bayangin anakmu, semua orang itu sejelek-jelek apapun anaknya, namanya orang tua, tetap bangga sama anaknya. Setuju orang tua? Amin. Senakal-nakalnya anak saudara, saudara akan marah ketika anakmu tuh dihina oleh orang lain. Setuju? Kenapa? Orang tuh bangga dengan anaknya, padahal orang lain kesel sama anaknya orang itu. Tapi orang tua bangga. Tapi Anda bisa bayangkan ketika Tuhan menolak Saul, itu dengan turunannya ditolak. Apakah turunannya Saul semuanya jelek? Tidak. Ada anaknya Saul, namanya siapa? Jonathan. Baik. Tapi Jonathan karena bapaknya, Jonathan juga ditolak oleh Tuhan. Sampai di sini nangkap. Ya, kita belajar sama-sama bagaimana supaya kita bisa memerintah. Kita membuka Alkitab kita dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama Yesaya 59 ayat yang kedua. 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, dari Yesaya 59 ada sebuah pertanyaan yang kita mau tanyakan bersama-sama. Klik. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa memerintah? Anda mesti perhatikan ini, awas, perhatikan ya. Dosa ya bisa memisahkan saudara dan saya dari Tuhan, sehingga saudara dan saya tidak atau gagal memerintah. Dengarkan baik-baik. Jangan main-main dengan dosa. Bilang sama-sama, jangan main-main dengan dosa. Boleh kencang-kencang 2, 3. Lebih kencang lagi 2, 3. Jangan main-main dengan dosa. Saya sudah melihat ada begitu banyak orang yang main-main dengan dosa. Ada banyak orang yang begitu ngeremehkan namanya dosa. Nggak ada yang lihat, Pak. Cuman ini aja, Pak. Orang juga lakukan, orang Kristen itu juga lakukan. Anda dengar baik-baik. Anak muda khususnya. Yang tua mungkin kita tinggal menghitung hari. Tapi saya ingin berkata kepada setiap saudara, jangan pernah main-main dengan dosa. Masa depanmu, hari depanmu, mau hari depan yang bisa memerintah, berhasil, sukses atau tidak, itu ditentukan dari cara hidupmu. Kalau kamu main-main dengan dosa ini, maka itu akan membahayakan dirimu sendiri. Saya bisa melihat ada orang-orang yang, kenapa orang ini dulu hebat, dia pinter, jual kelas, prestasi, anak orang kaya, berkecukupan, tapi kenapa dia tidak mencapai titik potensi yang paling maksimal? Karena dosa. Yesaya 59 berkata, yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu adalah segala dosamu. Jadi artinya begini, Bu, boleh pinjam kehadiranmu, Bu?
Saudara, ini misalnya Tuhan, saya berbuat dosa. Tadi dikatakan apa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah kejahat. Kalau kita berbuat jahat sama dengan berbuat dosa, misalnya kita dengan Tuhan gandengan. Oke, lihat depan aja Bu, jangan lihat saya. Ya. Yang memisahkan kita apa? Dosa dan kejahatan. Kita berbuat jahat, kita pisah. Artinya tidak ada koneksi. Coba saudara, handphonemu tidak ada koneksi dengan wifi, bisa internetan? Jadi kalau saudara dan saya terpisah dari Tuhan, putus dengan Tuhan, tidak ada koneksi, bisa apa? Bisa bayangkan saudaraku? Kalau hidupmu terpisah dengan Tuhan, itu kayak handphone kita putus koneksi, no wifi. Kamu transfer nggak bisa. Halo? Kamu bayar apapun nggak bisa. Kenapa? Putus koneksi. Makanya Anda dan saya harus jaga dengan baik-baik hatimu. Tadi pagi saya singgung sedikit. Iblis itu nggak bisa nyerang, iblis nggak bisa menguasai seseorang karena Yesus sudah mati. Tapi kalau saudara dan saya buka celah, ya kadang-kadang kita ngomong sama orang, tahu nggak? Aku tadi nengok orang sana, mulutnya. Lalu kita gosip. You know gosip? Buka celah. Gosip sama dengan buka celah. Habis cita-cita dia ngomongnya, tahu nggak? Kemarin dia ngomongin sama kamu, dia nengok kau, dia mulutnya, monyongnya. Ya kan, gosip kan gitu. Makin digosok makin sip. Lalu timbul iri hati. Wah, celahnya makin lebar. Lalu habis diceritain panas kupingnya, lalu kita marah, wah ngomel sendirian. Padahal cuman gosip tadi ya. Wah, marah. Bener? Lalu dendam di sini, celahnya makin besar. Jadi ketika celah makin besar, koneksi kita dengan Tuhan makin putus. Nah, sekarang kita lihat. Yang membuat dia, stop, belum selesai. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kejahatan memisahkan, dosa membuat dia tidak mau mendengar, tidak mau lihat. Bisa mengerti saudara? Jadi begitu kita datang, kita sadar, waduh, sudah putus hubungan dengan Tuhan. Kita bilang, Tuhan tolong, bukamu. Ngerti ya saudara ya? Dosa ketika engkau panggil Tuhan tolong, Tuhan buang muka. Tuhan, usahaku kok nggak berhasil, Tuhan buang muka. Tuhan tutup telinga. Kenapa? Dia jijik melihat dosa. Dia mengasihi saudara sebenarnya, tapi kejahatanmu, dosamu itu yang membuat Tuhan itu memalingkan mukanya. Sampai di sini saya berharap Anda bisa mengerti. Amin. Kalau ngerti, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan Bu Gembala. Jelas ya? Oke. Nah, bagaimana supaya bisa memerintah? Awas, dosa bisa memisahkan hidupmu dari Tuhan. Tuhan muak lihat Saul karena apa? Dosa. Amin. Ayo, pikirkan dengan baik. Kapan terakhir kamu berbuat dosa? Coba tanya kepada dirimu sendiri, hai, kapan terakhir kamu berbuat dosa? Ya, kita harus merdeka dari dosa. Sama-sama katakan, saya harus merdeka dari dosa.
sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kalau saudara dan saya ingin memerintah, harus merdeka dari dosa. Amin. Kalau saudara tidak merdeka dari dosa, maka saudara tidak akan bisa memerintah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa merdeka? Yohanes 8 ayat 36. Yuk kita baca di slide sekarang. Kita baca di slide ya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar. Sudah percaya ini firman Tuhan? Sudah percaya firman Tuhan ini ya dan amin? Sudah percaya firman Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saudara, amin? Perhatikan dengan baik. Jadi apabila anak, siapa anak itu? Tuhan Yesus. Jadi apabila Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sebagai anak Allah itu memerdekakan kamu, sama-sama katakan, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau saya baca gini, kalau saya bilang begini, jadi apabila Tuhan Yesus itu memerdekakan kamu, maka kamu jawab apa? Saya pun, katakan, kamu jawab apa? Saya pun benar-benar. Bilang sama-sama, saya benar-benar merdeka. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Nah, saya jelaskan sedikit tentang apa itu kata memerdekakan kamu. Nah, saudara perhatikan, kata memerdekakan dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata eleutero. Nah, kata eleutero itu artinya gini, makna etimologi, kata makna etimologi itu makna dari tata bahasanya. Kata memerdekakan itu artinya dibebaskan dari perhambaan. Ya, dibebaskan dari perbudakan. Baik perhambaan fisik maupun perhambaan rohani, yaitu dosa, kuasa maut, bahkan hukum Taurat. Jadi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu jelas-jelas Anda dan saya bukan lagi budaknya dosa. Katakan amin. Amin. Anda tidak lagi jadi hamba siapapun kecuali Anda jadi hamba Tuhan. Katakan amin. Bilang sama-sama, kalau Yesus mati buat saya dan saya menerimanya, maka saya adalah hamba Tuhan. Bilang sama, sekarang saya adalah hamba Tuhan. Saya bukan hamba dosa. Katakan amin. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kasih tahu kanan kiri, kamu hamba Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah hamba Tuhan. Nah, sekarang perhatikan, apa yang harus dilakukan supaya kita merdeka? Ya, apa yang harus dilakukan supaya kita merdeka? Yohanes 8 ayat 30 sampai 31. Mari kita baca yang ada di slide. 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, perhatikan dengan baik ya. Banyak orang percaya kepadanya. Stop dulu ya. Jadi kisah ini Tuhan Yesus ada di bumi waktu itu dan dia mulai mengajarkan tentang kebenaran. Ketika dia mengajar, lalu dia mendapati ya banyak orang percaya kepadanya. Oke, lanjut ayat 31. 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya perhatikan yang satu dengan warna kuning. Ada dua kata yang diulang di sini. Yang pertama adalah kata percaya. Ya, waktu Yesus mengatakan, Yesus mengajar kepada orang banyak itu, maka banyak orang percaya. Bahkan di sana ada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi ini punya keyakinan yang begitu kuat terhadap Tauratnya, susah diajak percaya. Banyak juga orang Kristen yang susah diajak percaya. Oh, saya itu lahir dari keluarga Kristen, sebut aja Kristen gereja A, begitu ya. Begitu diajari dengan ajaran yang baru, susahnya luar biasa. Ya, makanya hal yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa merdeka dan akhirnya kita memerintah? Oke? Ingat loh, tahun 2020 itu tinggal beberapa bulan. Ini bulan berapa sekarang?
8. Kira-kira berapa bulan lagi? 4 bulan lagi. Yakin Anda sudah memerintah? Yakin di tahun ini menjadi the year of dominion buat saudara? Hari ini menjadi detik-detik krusial sebelum Anda tinggalkan tahun ini. Jangan sampai tahun ini hanya sekedar slogan the year of dominion, tapi nggak pernah memerintah. Jatuh bangun dalam dosa, terus jatuh bangun, terus jatuh bangun, dan kita nggak bisa memerintah. Saya akan tunjukkan yang pertama, bagaimana supaya engkau bisa merdeka dan bisa memerintah. Yang pertama, kita harus percaya Tuhan Yesus. Katakan sama, saya harus percaya Tuhan Yesus. Nah, kata percaya dalam penulisan asli dari Yohanes pasal 8 itu dipakai kata dasar yaitu pisteo. Nah, kata pisteo itu artinya, kata pisteo itu sama dengan kata pistis yang artinya adalah iman. Jadi pisteo itu mengajarkan kita bahwa kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus itu, Anda harus mempercayai Dia dengan hati. Sama-sama bilang, mempercayai dengan hati. Amin. Mempercayai dengan hati itu gini, kita itu menaruh keyakinan betul bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyelamatkan kita, meskipun mata kita ini belum lihat. Amin. Kalau Anda sudah bisa punya percaya kepada Tuhan yang dengan hati, engkau nggak takut dengan apapun. Amin. Nggak takut dengan apapun. Tadi sebelum ibadah saya sempat ngomong-ngomong sama Yansen. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya lulus sekolah Alkitab, saya dibesarkan oleh papi angkat saya di Surabaya. Nah, papi saya itu punya gereja, punya anak 5, anaknya sendiri 5. Sore-sore saya duduk berdua dengan dia di sebelah saya sambil pegang bahu saya ngomong begini, Gersom, papi ini tidak bangga kalau papi lihat kamu berhasil, tapi berhasilnya itu di gerejanya papa. Aku kepingin kamu berhasil, tapi kamu di luar gereja ini. Bahasa lainnya apa? Get out. Get out. I kick you. Ya. Tapi saya tidak saya tidak sakit hati dengan kata-kata itu. Saya menerima itu sebagai motivasi. Oh ya Pi, thank you Pi. Berarti aku mengerti. Aku sekolah Alkitab nggak perlu pulang kampung. Aku sekolah Alkitab dan aku pergi kemana Tuhan utus. Sementara saya ngomong begitu, lalu saya melihat jemaat datang di sini. Saudara, ngajak satu orang ke gereja itu gampang atau susah? Saya mau tanya. Susah ya? Tapi hari ini Anda bisa lihat, ada Bu Linawati. Ini Bu Linawati pernah ngomong, saya tuh tidak suka sama orang Kristen. Betul Bu? Itu Bu Linawati, orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Jadi keluarga saya sekarang, saudara. Amin. Karena siapa? Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, karena Tuhan Yesus. Bilang sama-sama, karena Tuhan Yesus, semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin dan beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Dan saya bilang sama Bu Linawati serius dengan Tuhan. Satu hari Tuhan balikkan keadaanmu. Saudara, kalau orang Jawa itu punya filosofi begini. Orang itu mau jadi presiden, itu ada potongannya. Mau jadi camat, ada potongannya. Mau jadi guru, juga ada potongannya. Kayak baju ini ya, jas ini ya, sebelum dijahit dia diapakan dulu? Dipotong dulu, bener gak? Nah, kalau potongannya sudah potongan jas, tidak mungkin jadi celana. Setuju? Setuju ya? Jadi dengar baik-baik, Anda kalau sudah potonganmu orang kaya, pasti kaya. Amin. Kalau Anda potonganmu dari Tuhan sudah dipotong jadi orang sukses, percayalah kamu pasti akan sukses. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Dan ini yang saya bilang, kalau Anda serius dengan Tuhan, katakan amin. Lihat baik-baik potonganmu. Amin. Siapa yang motong kita? Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Orang nengok macam mana? Matanya orang dunia dengan matanya orang yang percaya Tuhan itu beda. Katakan amin. Beda.
Saya bilang sama Bu Lina, Bu, aku lihat kamu. Saya lihat, potonganmu itu bukan orang miskin. Amin. Lihat kanan kiri, potonganmu juga bukan orang miskin gitu saudara. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata demikian, dia yang kaya itu rela menjadi miskin. Dengar baik-baik, Tuhan itu rela jadi apa? Tuhan rela jadi apa? Miskin supaya mau nggak kaya? Ya, dengar baik-baik, potonganmu sudah kaya. Kok amennya cuma 13 ekor? Potongan saudara itu bukan miskin. Sebab Yesus berkata, aku datang ke dunia menjadi miskin. Yesus harus lahir di mana? Di kandang domba. Yesus harus lahir di mana? Di tempat yang seharusnya bukan dia. Dia yang kaya itu rela jadi miskin. Sampai dikatakan tempat untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak punya. Demi siapa? Supaya Anda yang harusnya nggak mungkin ada potongan kaya, Anda bisa punya potongan kaya. Katakan amin. Amin. Potongan kita dulu memang bukan orang yang sukses, tapi karena Yesus mati di kayu salib, kita jadi punya potongan orang sukses. Katakan amin. Jadi suksesnya kita bukan karena kita, tapi karena Yesus yang kita percayai. Katakan amin. Itu sebabnya ada pertanyaan buat saya. Boleh diklik? Klik. Ya. Apakah Anda percaya Tuhan Yesus? Halo? Apakah Anda percaya Tuhan Yesus? Saya ini ngalami, saudaraku ya, sampai saya akhirnya harus ada di dalam pelayanan. Saya mengerti, saya dulu orang yang tidak percaya Tuhan. Sekalipun saya Kristen. Saya di kandung mama saya. Mama saya ini guru sekolah minggu, Bu Pendeta. Ya, saya ingat Bu Pendeta. Guru sekolah minggu. Jadi waktu ibu saya lagi hamil besar, Gersom ada di dalam. Ayo anak-anak kita memuji Tuhan. Nyanyi apa? Happy ya, happy ya. Saya sudah di dalam perut mama. Tapi satu hari saudara, dokter vonis saya pergi ke 5 dokter. Mereka bingung sakitnya apa. Terakhir dokternya bilang begini, pergi ke rumah sakit untuk cek darah. Begitu cek darah selesai, ya hasilnya lab sudah keluar, asistennya dokter itu ngomong di depan itu, lagi ngantri ini, Pak, siap-siap ngamar ya. Loh, kenapa? Siap-siap, asistennya, siap-siap ngamar. Karena darahnya bapak itu, bapak pasti tipes ini, sudah 80% tipesnya. Bapak harus ngamar, silahkan cari kamar. Wah, orang ini bikin dakduk gitu, saudara. Besok saya harus berangkat ke kota Semarang untuk saya tes masuk sekolah Alkitab, saudara. Begitu masuk ke dalam, dokternya bilang gini, Pak, Anda harus opnam. Bener kata-kata asisten tadi. Saya keluar, nemuin ipar saya. Dan ipar saya ngomong gini, waktu saya ceritain, aku harus opnam. Sudah tahu, saya masuk di rumah sakit itu kayak penjara, gede, rumah sakitnya gede banget dan kayak lorong-lorong penjara gitu. Wih, aku sebentar lagi masuk di lorong penjara ini. Ipar saya ngomong gini, kamu ini hamba Tuhan, ya, kamu ini hamba Tuhan, masa tidak punya iman? Saya masih muda digituin, saudaraku. Yes, punya iman, iman nekat, saudaraku ya. Masuk saya bilang, Dok, saya minta surat jalan. Dokternya bilang, Anda sudah gila. Iya, saya minta rawat jalan. Ini tahu enggak? Lalu ada dokter sebelahnya, kan rame ruang dokter. Dokter yang sudah bikin aja apa namanya? Surat apa? Apa? Bukan apa? Ya pokoknya intinya suruh bikin surat pernyataan. Ada bikin surat pernyataannya ada. Habis lu bilang resiko tanggul penumpang. Tanda tangani. Saya tanda tangani, saudara. Dokternya geleng-geleng nih, nekat orang ini. Dan saya keluar, saudaraku. Begitu keluar ketemu dengan asistennya gini, loh Pak, nggak jadi opnam. Dah. Saudara tahu, saya akhirnya sembuh bukan karena opnam.
Saya berangkat tes sekolah Alkitab, pulang makin sehat. Makin sehat, dan saya sejak hari tidak pernah opname. Kasih tepuk tangannya Anda sahabat Tuhan Yesus. Dan hari ini saya berkata, saya tidak minta opname. Amin. Dan saya mempercayai, ternyata Tuhan Yesus itu memang dahsyat. Katakan amin. Loh, kalau menurut dokter, ya saya harus opname. Amin. Ditanya, saya bertanya, minum obat apa? Mama angkat saya itu bilang gini, loh, Gersom kok kamu makin sehat? Harusnya mukamu kemarin pucat, kok makin sehat? Kamu makan apa? Aku makan yang dilarang. Nah, waktu saya tes, kan mau diterima sekolah Alkitab, kan enggak mungkin kita ngomong gini, Kak, saya enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Ini asumsi saya, wih, ini mau sekolah Alkitab kok cerewet makannya, udah enggak usah jadi pendeta aja, kan gitu saudara ya. Saya takut itu, jadi karena saya takut itu saya makan semua yang dilarang. Pantangan-pantangan orang tifus, pantangannya makan pedas, makan sayur yang berminyak-minyak, itu disediakan semuanya saudaraku ya. Nah, Tuhan buat mujizat. Hari ini saya ingin ajak saudara, ayo percaya Tuhan. Kenapa? Jika saudara tidak percaya Tuhan Yesus, klik. Jika saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka Anda tidak akan pernah merdeka. Bilang sama-sama, kalau saya nggak percaya Tuhan Yesus, saya nggak pernah merdeka. 2, 3. Kalau saya tidak pernah merdeka. Kalau saudara nggak percaya pada Tuhan, nggak pernah merdeka. Kalau saya nggak pernah merdeka, saya tidak akan pernah memerintah. Amin sampai di sini? Dengar baik-baik. Mau memerintah tahun ini, amin? Harus merdeka. Caranya pertama, percaya Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang kedua, apa yang mesti dilakukan supaya kita merdeka? Coba kita baca lagi sama-sama. Ayat 31 kita mulai. 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, perhatikan ini. 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya ingin Anda memperhatikan ini. Orang yang percaya, yang kedua, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Apa yang harus dilakukan supaya kita merdeka? Yang pertama, baca kencang-kencang yang saya tulis dengan huruf besar. 2, 3. Kita harus Oke, ucapkan dengan kencang-kencang ya, sambil teriak. 2, 3. Kita harus tetap firman-Nya. Nah, kata tetap dalam firman-Nya, dalam penulisan asli Yohanes pasal 8 ayat 31 dipakai kata ini, kata meno. Dalam budaya Yunani kuno khususnya, meno itu dipakai untuk seseorang yang tinggal di rumah dan tidak pergi. Saya nanti akan jelaskan untuk memudahkan Anda mengerti firman Tuhan ini. Kata meno itu artinya seseorang yang tetap bertahan di dalam rumah apapun yang terjadi. Saudara ingat beberapa tahun yang lalu ada tokoh spiritual di Gunung Merapi yang dipakai menjadi iklannya Extra Joss. Rosso. Siapa namanya? Mbah siapa? Mbah Marijan. Hebat ya. Itu sebenarnya gajinya lumayan. Rosso. Saudara tahu Mbah Marijan pada waktu Gunung Merapi meletus, dia tahu Gunung Merapi itu meletus, tapi dia memutuskan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Dan akhirnya Mbah Marijan apa? Mati. Nah, bertahan di dalam rumah apapun yang terjadi, itu namanya meno. Jelas di sini? Anda percaya Tuhan Yesus? Anda percaya Tuhan Yesus? Saya tanya benar-benar, Anda percaya Tuhan Yesus? Men. Percaya Tuhan Yesus? Men. Anda percaya Tuhan Yesus? Percaya Tuhan Yesus? Mau tetap tinggal di dalam firman-Nya? Lemes. Amin. Apapun yang terjadi, mau tetap baca firman? Apapun yang terjadi, mau tetap berdoa? Apapun yang terjadi, mau tetap setia melayani?
Aduh, pendetanya nembak terus khotbahnya loh. Mau tetap meno, mau tetap tinggal di dalam firman. Nah, meno ini artinya, kalau saya jelaskan, kok bisa hilang? Klik, kluk. Jadi meno itu artinya, saudara dan saya harus tetap di dalam firman, yang berarti tetap bersekutu dengan firman. Ya. Tetap baca dan renungkan firman Tuhan apapun yang terjadi. Kadang kesibukan. Kadang apa saudara? Badan tidak enak. Istirahat dulu baca Alkitab, lagi lemes. Betul ya? Kalau Anda lemes nggak baca, berarti Anda tidak meno, tidak tetap tinggal di dalam firman. Kata meno atau tetap di dalam firman itu artinya tetap melakukan firman Tuhan apapun keadaannya. Lakukan. Ini yang membuat kita merdeka. Sangat disayangkan, Indonesia ini banyak suku-suku yang memang backgroundnya itu Kristen. Kalau ngomong firman canggih, latah, mulutnya ini sudah kayak orang tadi. Ada orang latah waktu kita lagi pemeriksaan tadi, nyebut apa tadi? Pocong katanya. Kok pocong sih? Ya. Nah, banyak orang Kristen tuh, apa kabarnya? Puji Tuhan, wah luar biasa, Tuhan berkati saya. Padahal mulut dengan hatinya nggak pernah sama. Tapi hari ini Tuhan ajarkan, yuk biarlah mulut dan hatimu sama-sama melakukan firman Tuhan. Amin. Mau merdeka? Harus lakukan firman Tuhan, tetap tinggal di dalam firman. Yang terakhir sekarang, terakhir. Klik. Apa yang harus dilakukan kalau kita ingin merdeka? Ada satu ayat yang kita akan baca sama-sama di dalam Galatia pasal 5. Coba kita buka Alkitab kita. Galatia pasal yang kelima ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Oke, sama-sama kita baca. Galatia 5 ayat 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Perhatikan, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini penting sekali, saudara ini kasih Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk menggarisbawahi kalimat ini. Ya, jangan mau lagi apa? Dikenakan kuk perhambaan. Ya. Jadi yang ketiga, bagaimana supaya saudara itu merdeka? Ya, dan bisa memerintah. Nih, jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Saya minta waktu sedikit karena setelah ini ada video singkat saja. Video ini akan membuat saudara ngerti. Kenapa ya? Kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib dan Dia sudah memerdekakan kita dari dosa. Tapi pertanyaannya, kok kita masih berbuat dosa? Kok kita masih dengan mudah lagi melakukan perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan? Ya, perhatikan dengan baik. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus, menanggung, untuk bayar semua dosamu. Berarti kita sudah tidak berdosa lagi. Katakan amin. Amin. Karena sudah dibayar. Sama dengan kita utang sama orang. Tapi utang kita sudah dibayar orang lain. Sudah dibayar sama Tuhan Yesus lunas. Anda berutang tidak? Tidak. Tapi kenapa Anda masih tertarik, terpikat? Aduh, aku masih jadi budaknya orang itu. Saya mesti bayar sama orang itu. Saya nggak enak sama orang itu. Dia sudah baik sama, ya kita kan suka gitu ya. Udah baik sama saya. Saya masih utang sama dia. Utang budi itu loh. Ya, wah saya masih begitu. Ya, jadi perhatikan, kita sudah merdeka atau belum kalau Yesus sudah bayar? Saya ulangi ya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa, untuk bayar lunas dosa kita. Pertanyaan kita sudah merdeka atau belum? Sudah merdeka atau belum?
Sudah, amin. Perhatikan, dosa masih mengikat kita tidak? Hilang suaranya. Dosa masih mengikat kita atau tidak? Colek sebelah. Masih mengikat kamu enggak? Ya, saya sengaja untuk membuka ini supaya sudah mengerti. Yesus sudah bayar lunas dosa kita. Amin. Pertanyaannya, dosa masih mengikat kita atau tidak? Harusnya tidak. Masih kepingin dosa enggak? Ini saya sengaja saudara bagikan. Saya bagikan kepada saya supaya saudara merenungkan ini. Yesus sudah bayar lunas dosamu. Yuk kita baca ayat ini supaya saudara jelas. Yuk, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kata kamu diganti saya. Oke, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan saya pun. Nah, pertanyaan, kenapa kita masih hidup dalam dosa? Kenapa kita masih suka berbuat dosa? Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Perhatikan, Kristus telah memerdekakan kita. Bilang sama-sama, Kristus sudah memerdekakan saya. Amin. Nah, pesan pentingnya, tangkap ini, 2, 3. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kenapa kita masih berdosa? Karena kamu masih mau. Jelas? Kita yang masih mau. Ya. Anda ingin memerintah bersama Tuhan? Mau merintah bersama Tuhan? Mau the year of dominion itu jadi bagian hidup saudara? Amin. Jangan mau. Anda harus merdeka. Jangan mau diperhamba oleh dosa. Lihat video ini. Klik soundnya. Wanita ini sepertinya sedang melakukan tali kekang di leher kuda, padahal tidak ada tali kekang sama sekali yang diberikan. Tetapi mengikutimu Tuhan bukan hebat dan kekuatan, hanya Roh-Mu, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari izinkan pagi hari ini Roh Tuhan yang bekerja di dalam hatimu. Mari ambil waktu saudara untuk diam sejenak. Pejamkan matamu. Mari hadapkan dirimu dengan Tuhan. Sebagai suami, sebagai laki-laki, adakah di dalam doa? Roma 12, belenggu yang masih membelenggu saudara. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari pelajaran yang kita sudah pelajari, kuda tadi itu mengajarkan kepada kita. Kita seringkali berbuat dosa. Karena apa? Pikiran kita. Sebab itu ketika sudah ikut Tuhan Yesus, yang paling utama harus Anda ubah adalah pikiranmu. Makanya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, hendaklah pikiranmu sama seperti pikiran Kristus.
Nah, bagaimana supaya pikiran kita sama dengan pikiran Kristus? Makanya sudah diajar untuk baca Alkitab setiap hari. Inilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu di Alkitab ini. Bacalah setiap hari. Nganggur, baca. Santai, baca. Duduk, baca. Supaya apa? Pikiran Kristus kamu pikirkan setiap hari. Saya mulai melihat dunia digital ini telah merusak pikiran banyak orang. Duduk, buka HP. Naik motor, buka HP. Di meja makan, buka HP. Di ruang tamu, di restoran, di bioskop, di gereja. Ya Pak ya? Ya, serius. Benar? Kenapa? Pikiran. Mari kita ubah pikiran kita. Baca firman Tuhan tiap hari. Anda akan merdeka. Ikut Tuhan pasti merdeka. Memerintah bersama dengan Dia.